Hai bro, hai sis, how are you? Masih bersama saya Ira K, Irakania di podcast Things Printil and it's Bubu Photo Story. It's Bubu and Friends Telling Story, y'all. Yang hadir setiap hari di bulan Desember ini dalam rangka 30 hari bersuara, program tantangan dari The Podcaster Indonesia, komunitas podcast terbesar di Indonesia. Nah, karena judulnya aja Bubu Photo Story, jadi ada cerita dan foto apa ya hari ini? Fotonya ada di IG Things Printil ya, di follow ya, dan kita dengerin yuk cerita hari ini. Oke, karena hari ini tugasnya adalah bercerita tentang awal mula. Jadi saya mau cerita tentang awal mula saya tertarik untuk berbikinan konten audio ini ya. Ceritanya itu it was a long time ago ya. Jauh sebelum ada yang namanya podcast. Jadi sekitar 39 tahun yang lalu deh. Gila ya, lama banget. Ya sekitar tahun 81-an gitu deh ya, kayaknya masih SD deh saya tuh pokoknya. Jadi emang dari kecil, dari SD tuh saya senang sekali ya main-main yang rekaman-rekaman kayak begini nih, model-model podcastan gini. Jadi waktu kecil itu kan di rumah ada radio tape recorder gitu ya. Radio tape recorder itu lengkap dengan mikrofon yang bebas, kita anak-anak di rumah itu boleh mainin gitu. Jadi biasanya sore-sore habis mandi nunggu maghrib itu ya saya mulai deh main wawancara-wawancaraan gitu sama adik-adik. Nah terus hasilnya nanti direkam di kaset. Nah kayak talk show gitulah kalau zaman sekarang ya, wawancara iseng-isengan aja sih. Terus ya kaset rekamannya sih masih saya simpen loh, masih ada sampai sekarang, ada di peti tuh, cuman saya nggak tahu deh masih bisa dipasang atau enggak ya. Nanti kalau ketemu playernya deh kapan-kapan saya pasang ya. Wawancara ala anak jadul. Nah kesenangan berbikinan rekaman ini itu juga berlanjut sampai masa ABG. Kalau masa ABG itu saya lebih senang dulu, lebih kreatif gitu ya sedikit, jadi tambah lagu-lagu gitu ala siaran ya kan, ya namanya juga buat iseng-iseng aja sih sekalian apa sih ya biasa deh kan, zaman dulu semua orang pasti punya cita-cita jadi penyiar ya kan, apalagi penyiar radio kondang kaula muda itu ya. Terus ya ada sih yang paling niat nih ya, yang paling niat banget itu kayaknya waktu masih muda ya. Waktu masih muda itu kan gini, punya pacar beda kota. Nah ceritanya surprisean gitu deh. Jadi untuk hadiah ulang tahunnya itu saya bikinin rekaman cerita kegiatan saya seharian. Jadi kayak saya bikin semacam diary gitu ya, ala-ala diary kayak di program di salah satu radio Kaula Muda saat itu ya. Saya senang banget soalnya kan dengar acara radio di radio itu ya. Nah terus itu kan semacam diary lengkap, ada background, ada sound effect-nya gitu ya. Dan kebetulan juga kan kakak saya punya kaset kumpulan background dan soundtrack gitu ya. Masih kaset loh ini ya. Jadi ada kaset yang isinya tuh lagu-lagu lagu-lagu background, terus ada satu kaset isinya soundtrack kayak suara burung, suara mobil dan lain-lain gitu, special effect film kali. Nah pokoknya gitu deh, kalau diingat-ingat sih gila ya, jidai banget sih, Allah bucin banget karena sampai seniat itu bikinnya, sampai segitunya ya. Coba itu jadi bikinnya itu masih pakai kaset rekaman gitu kan, tape-nya tuh radio tape recorder dual gitu. Yang editnya pun itu cuman pakai direkam, pause, terus ganti kaset, cari sound effect yang pas, direkam lagi, fast forward gitu, terus kasih back sound, terus diganti lagi kasetnya, terus isi voice over gitu deh, pokoknya sesuai cerita yang udah dibikin gitu. Amit-amit banget ya. Itu namanya bucin banget ya sih ya, pokoknya seniat itu sampai saya bikin deh gitu ya. Padahal tau nggak lama setelah itu juga putus. Ya ampun, kecian deh. Nah itu makanya
Waktu pertama kali saya dengar ada yang namanya podcast, itu saya langsung tertarik banget, dan saya langsung cari tahu nih, ngubuk-ngubuk di internet ya. Apa sih podcast, terus gimana cara bikinnya, ya udah habis itu mulai dibikin gitu. Udah mulai bikin podcast itu ya biasa deh, mulai dari cari-cari nama. Sampai banyak sekali pilihan nama-namanya saya tulis. Ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Terus malah sempat ya. Tadinya kan terinspirasi dari podcast awal minggu, makanya saya akhir minggu aja deh gitu. Makanya podcastnya itu sering ada tagline-nya malam minggu sama bubuk gitu kan. Karena saya mau nongolnya setiap hari malam minggu aja gitu. Awalnya pernah juga sempat kepikiran nama podcastnya ini gini, malam mingguan sama aku yuk gitu. Geling gak denger ya kan, cuman kayak kok kesannya kayak tante-tante girang kesepian gitu ya, kayak malam mingguan sama aku yuk. Orang udah gitu kan, sempet juga ya saya tanya sama anak-anak saya gitu, kalau nama podcastnya ini gimana, lucu nggak, malam mingguan sama aku yuk gitu, apaan sih? Gak jelas gitu kan. Enggak, terus emang kayak pas lagi saya google juga kok, pas kalau saya google malam mingguan sama aku yuk, kok di yang nongol gambarnya macam-macam gitu ya, cewek-cewek seksi gitu. Nah terus akhirnya yaudah deh, diputusin aja nama podcastnya Kata Bubu Ikan gitu. Terus udah deh rekam, tapi baru 4 episode aja udah mandek karena ya berbagai kesibukan deh ya, ngurus keluarga, ngurus pekerjaan. Dan baru tahun ini kan karena ada pandemi lebih santai ya, jadi bisa deh ngerekam lebih leluasa gitu ya. Terus nama podcastnya jadi diganti Podcast Sprintil gitu, karena ya isinya masih random, belum ada niche, dan masih cerita seputar perintilan ibu-ibu gitu ya gitu. Nah waktu bulan akhir Agustus itu nggak sengaja saya baca pengumuman ada kelas podcast dari si Berkreasi gitu. Nah ini nih namanya Pucuk Cinta Belum Tiba gitu, jadi nggak mikir 2 kali, langsung didaftar gitu. Sejak saat itulah singkat cerita saya mulai bebenah podcastnya, bikin segmen, bikin episode-nya lebih rapi gitu kata saya sih. Ya lumayan aja sih dari awal bikin yang asal ya, kan udah tau lah teori-teorinya segala macem kan. Nah terus jadi setiap hari Rabu itu saya ada podcastnya yang namanya Catatan Belajar Bubu di IG-nya Bubu Ikan, yang sharing macam-macam soal sosial, apa yang sedang tren di sosial media. Terus ada info terkini, sekilas info tentang macam-macam deh pokoknya yang ada di tentang go digital lah, apa segala macam deh pokoknya, termasuk bahas aplikasi-aplikasi yang dipakai bisa untuk bikin segala macam di rumah ya, terutama untuk yang teman-teman yang seumuran saya nih, mami-mami seusia saya deh gitu, yang pengen belajar untuk melek digital. Nah terus yang ini segmen baru, session baru, dan namanya Bubu Foto Story gitu. Nah terus saya seneng sih, mulai dari ikut kelas Berkreasi, kelas podcast yang pertama itu, yang kedua saya nggak ikut. Nah sekarang sampai akhirnya bisa ikut lagi kelas master dan ikutan challenge 30 hari bersuara di podcaster Indonesia ini gitu. Ya awalnya sih malu juga ya buat share hasil rekaman podcast itu kan, malu-malu kucing ya, tapi ya udah deh, kalau nggak malu-malu terus ya nanti nggak maju-maju ya kan. Jadi ya udah deh, anggap aja deh it's my learning by doing things gitu ya. Ya kalau nggak di share kita nggak akan tahu feedbacknya kan tuh. Jadi moral of the story-nya adalah intinya mah ya udah coba aja dulu ya, karena kalau nggak coba kita nggak akan tahu gitu. Dan praktekin, karena kalau belajar teorinya doang tanpa prakteknya ya kita nggak akan tahu kita kesalahannya di mana gitu. Jadi intinya buat yang masih ragu-ragu bikin podcast, bikin aja dulu nanti ya learning by doing lah gitu kan. Semua profesional juga pertamanya beginner dulu gitu ya kan. Yang pasti sih ya jangan pernah berhenti belajar kayaknya ya kan. Iya dong kan, soalnya
belajar nggak pernah kenal umur ya. Jadi siapa aja boleh belajar, nggak ada batas umur kan podcastnya nggak? Gitu ya, bro and sis. Ya udah kalau gitu boleh deh kritik dan sarannya ya. Boleh disampaikan di anchor.fm/thinksprintil atau boleh juga di IG-nya ya, IG @thinksprintil. Gitu, saya siap sedia terima masukan dari teman-teman yang mendengarkan. Oke. Baiklah, kalau begitu that's all for today ceritanya ya. Nanti kita lanjut lagi cerita berikutnya ya besok. Masih di podcast Thanks Printil. Terima kasih sudah mendengarkan cerita hari ini. Makasih banyak. Sampai jumpa besok. Di balik sebuah foto ada cerita, dan cerita hidup selamanya di hati kita. Bye.